Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas PPKN. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang wawasan Nusantara. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Di negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan negara yang beraneka ragam, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Sehingga untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan tersebut, maka wawasan Nusantara menjadi pemahaman atau ilmu yang patut untuk dipelajari dan juga dipahami oleh kalian. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian mendengar tentang istilah wawasan Nusantara? Atau barangkali kalian pernah membaca literatur tentang wawasan Nusantara? Kalau belum, coba kalian cari ya. Nah, di dalam video ini kita akan coba pelajari bersama-sama juga tentang wawasan Nusantara. Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang, falsafah Pancasila, latar belakang pemikiran aspek wilayah, aspek sosial budaya, dan aspek kesejahteraan, maka terbentuklah satu wawasan nasional Indonesia yang disebut wawasan Nusantara, yang sampai saat ini terus berkembang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam konsep dari wawasan Nusantara, terlebih dahulu kita dengarkan salah satu lagu nasional yang dapat mengingatkan kita bagaimana kekayaan dan juga wawasan Nusantara dari negara kita.
Apakah itu wawasan Nusantara? Nah, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beraneka ragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah serta tetap menghargai dan menghormati kebinekaan. Nah, itu ya, dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Ada beberapa pengertian wawasan Nusantara, diantaranya menurut Lembaga Pertahanan Nasional, ya, kemudian berdasarkan TAP MPR maupun menurut Prof. Dr. Wan Usman. Jadi memang kalau kita melihat di sini ya, secara garis besarnya, wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang dan sikap dari bangsa Indonesia. Bagaimana memandang dirinya sendiri, ya, kemudian lingkungannya, di mana tujuan utamanya adalah persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, di mana di dalamnya itu nantinya dapat digunakan untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, ya, dan bernegara untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu salah satunya tentang kesejahteraan dan juga kemakmuran bangsa. Nah, hakikat dan asas wawasan Nusantara, ya, yaitu untuk hakikatnya merupakan keutuhan dan kesatuan wilayah nasional yang diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi menjadi satu, ya, tidak terpisah satu sama lain. Kemudian asas yang digunakan, ya, di sini ada 6. Apa sajakah itu? Yang pertama, kepentingan yang sama, di mana di sini ada sejarah, ya, ada kepentingan yang sama, ya, di mana kita, ya, beberapa wilayah Indonesia ini memiliki sejarah yang sama, yaitu pernah dijajah, ya, oleh bangsa Barat, ya, bangsa asing. Nah, ini ya, pernah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Nah, walaupun memang ada beberapa wilayah yang berbeda penjajahnya, tapi karena kepentingan yang sama untuk melepaskan diri dari penjajahan, maka inilah yang melandasi, ya, terbentuknya semangat kemerdekaan. Nah, ini ya, sehingga harapannya dapat mencapai kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu keadilan, di mana keadilan ini dimaksudkan untuk pembagian hasil yang adil, ya. Adil itu tidak harus selalu sama, namun sesuai dengan jerih payah dan kegiatan dari perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Namun ada kalanya adil di dalam konteks ini juga bisa dipandang dengan pembagian yang merata, ya, walaupun tidak semuanya. Kemudian kejujuran, di mana kejujuran ini artinya keberanian berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan realita serta ketentuan yang benar, ya, sesuai dengan aturan yang benar, walaupun yang dihadapi itu sangat menyakitkan, ya, atau mungkin dipandang pahit gitu, ya, untuk dirasa, atau barangkali tidak enak untuk didengar. Namun kejujuran ini tetap harus dijunjung tinggi untuk kebenaran dan kemajuan bangsa. Nah, kemudian yang keempat ada solidaritas. Apa itu? Yaitu karakter kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Kemudian ada kerjasama, di mana di sini adanya koordinasi, adanya pengertian, didasarkan atas kesetaraan, baik kelompok kecil maupun kelompok besar, dengan tujuan dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah asas kesetiaan, di mana bangsa Indonesia menyepakati bersama-sama untuk mendirikan negara Indonesia, yang menurut sejarah, ya, dimulai, dicetuskan dan dirintis oleh Budi Utomo tahun
1908 ya. Kita mengenal dengan Sumpah Pemuda ya, tahun 28 ya, 1928, dan akhirnya terjadilah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan kesetiaan ini merupakan kesepakatan yang sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Kemudian dalam paradigma nasional, kedudukan atau stratifikasi wawasan Nusantara yaitu yang pertama ada Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara yang berkedudukan sebagai landasan ideal ya. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 ya, UUD 45 sebagai landasan konstitusi. Nah, ini ya. Jadi apabila pemerintah ya atau bangsa Indonesia memiliki peraturan gitu ya, memiliki undang-undang, tetap harus berlandaskan UUD 45. Nah, ini ya. Karena memang UUD 45 ini adalah landasan konstitusional, landasan dasar negara kita. Kemudian nomor 3, wawasan Nusantara sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional ya, cara pandang tadi ya. Kemudian 4, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Nah, wawasan Nusantara berkedudukan ya sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyimpangan dan penyesatan dalam perjuangan menggapai dan mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Nah, ini ya, makanya kenapa wawasan Nusantara menjadi landasan visional atau cara pandang dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Nah, ini dia ada fungsinya ya sebagai pendoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan perbuatan dari pemerintah maupun segenap rakyat Indonesia dengan tujuan mewujudkan nasionalisme di segala bidang. Dan kita sebagai seorang muslim tetap ya bahwa kita tetap mengutamakan ya landasan syariat sebagai seorang muslim tanpa melupakan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia yang mencintai tanah air kita. Kemudian yang berikutnya yaitu aspek wawasan Nusantara ya. Wawasan Nusantara ini disebut juga dengan Astagatra. Nah, ini ya. Nah, Astagatra atau wawasan Nusantara ini terdiri dari 2 aspek. Yang pertama adalah aspek alamiah atau Trigatra. Kemudian yang kedua adalah aspek sosial kemasyarakatan atau Pancagatra. Nah, apa itu aspek alamiah atau Trigatra? Yaitu tentang lebih kewilayahan negara kita ya, seperti posisi dan lokasi geografis negara Indonesia, keadaan dan kekayaan alam kita, keadaan dan kemampuan penduduk. Sementara untuk aspek sosial kemasyarakatan atau Pancagatra ini yang terkait dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, ini ya. Oke, kita bahas terlebih dahulu untuk aspek alamiah atau Trigatra ya. Jadi negara kita dapat mengetahui ya bahwa negara kita berada di lintang ya dan bujur yang sangat strategis ya, yaitu diapit oleh 2 benua ya, 2 benua Asia dan Australia. Nah, ini ya, di mana benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan serta Samudra Indonesia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Negara kita ya, NKRI ini disebut sebagai Archipelago Kelvar. Nah, ini ya, kepulauan, negara kepulauan ya. Di mana negara kita ini ya walaupun terdiri dari berbagai atau banyak sekali kepulauan ya, pulau-pulau baik itu besar ataupun kecil, tapi disatukan oleh lautan. Nah, di sini konsep wawasan Nusantara antara laut dan daratan ini tidak terpisah ya, tapi jadi satu kesatuan. Nah, ini ya.
Sehingga Indonesia ya banyak memiliki keunggulan, salah satunya dari sumber daya alam kita ya, kemudian juga dari sumber daya manusia kita juga punya keunggulan ya, baik itu dari jumlahnya khususnya ya. Kemudian Indonesia sendiri juga memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Nah, selanjutnya yaitu aspek sosial kemasyarakatan atau Pancagatra ini ya, di mana aspek Pancagatra ini menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup dari bangsa Indonesia ya, dalam bermasyarakat dan bernegara melalui ikatan-ikatan, aturan-aturan dan norma-norma tertentu. Nah, ini ya. Yang pertama ada ideologi. Apa itu ideologi? Nah, ideologi adalah guiding of principles ya, atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita, di mana menjadi konsep yang mendalam tentang kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim, maka kita ideologinya tentunya agama kita ya, Islam. Kemudian untuk kehidupan bernegara ya, berbangsa dan bertanah air, ideologi kita memang Pancasila ya. Sehingga memang ideologi ini dapat dikatakan sebuah kebulatan ajaran atau doktrin gitu ya, yang tersusun secara sistematis. Nah, ideologi ini tentunya harus diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara ya, sebagai perekat pemersatu bangsa yang ditanamkan kepada seluruh warga negara Indonesia. Kemudian ideologi Pancasila ini mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat untuk mensejahterakan dan mempersatukan masyarakat. Di mana untuk pelaksana negara ya, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa ya, dengan mengedepankan kepentingan bangsa. Kedua ada politik. Ya, politik ini diartikan sebagai asas, haluan atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Jadi politik ini tidak dapat terlepas ya dari penyelenggaraan negara kita. Ya. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam 2 sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input atau masukan dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output atau keluaran. Nah, sistem politik yang diterapkan tentunya sangat menentukan kehidupan politik di negara kita. Nah, coba kita cari contoh yuk ya. Kalau di negara kita ya, bagaimana perpolitikan negara kita? Nah, sistem politik kita adalah sistem presidensial. Makanya negara kita dipimpin oleh presiden dan wakil presiden ya. Kemudian ada DPR, ada MPR ya. Kemudian ada lembaga-lembaga yudikatif dan lembaga-lembaga eksekutif lainnya. Kemudian untuk di ekonomi ya, kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan baik itu pemerintah atau masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Nah, di dalam bidang ekonomi ini sangatlah penting untuk mencapai ketahanan ekonomi. Dengan upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Jadi jangan sampai ada di dalam wilayah NKRI ya, ada yang mendapatkan atau kondisi ekonominya baik, ada yang justru tidak baik ya, atau mungkin di satu wilayah ekonominya tinggi, di satu wilayah yang lain ekonominya rendah. Ini jangan sampai. Sepatutnya kondisi ekonomi dari setiap wilayah yang ada di NKRI itu harus merata. Nah, ini ya. Kemudian di dalam negara kita juga menggunakan prinsip ekonomi kerakyatan, di mana ekonomi kerakyatan ini harus menghindari free fight liberalism, ya. Jadi menghindari liberalisme, ya, neoliberalisme, kemudian menghindari etatisme dan tidak dibenarkan adanya monopoli.
Walaupun memang di dalam amanah Undang-Undang Dasar 45 ya, untuk beberapa sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka ini penting diadakan ya sebuah monopoli di mana yang mengelola sepenuhnya adalah negara dengan tujuan kesejahteraan rakyat ya. Kemudian pembangunan ekonomi juga harus dilaksanakan ya, tidak hanya pertumbuhan tapi juga pembangunan. Karena kalau pertumbuhan hanya dilihat dari PDB atau produk domestik bruto atau produk nasional bruto, tapi kita juga harus melihat pembangunan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi ini lebih multidimensi ya, yang dilaksanakan bersama atas dasar asas kekeluargaan. Karena pembangunan ekonomi ini nantinya ya akan menyelaraskan, menyeimbangkan antar wilayah dan antar sektor untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Kemudian selanjutnya ada sosial budaya yang dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan atau disingkat ATHG. Nah, ancaman atau gangguan ini dapat berasal dari internal ya, dari bangsa kita sendiri ya, maupun dari eksternal gitu ya, atau dari bangsa lain. Dan ini kita harus mewaspadai mana saja gangguan atau ancaman yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI, tentunya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini ya. Kemudian setiap warga masyarakat juga dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ya, maka kalau kita berbicara tentang Pancasila dan sosial budaya, maka di negara kita sepatutnya tidak ada orang-orang yang ateis, karena menurut falsafah kita ya, Pancasila ini yang berketuhanan yang Maha Esa, berarti budaya kita tidak menghendaki adanya ateisme ya, yang tidak mempercayai Tuhan atau tidak mempercayai Allah gitu ya. Karena apa? Karena memang kita harus sejalan dengan falsafah bangsa kita, yaitu Pancasila. Nah, budaya-budaya yang lain ya, ada budaya yang berasal dari luar juga harus kita saring ya. Jangan sampai budaya-budaya tersebut akan melunturkan bahkan menghilangkan ya budaya-budaya asli Indonesia. Yang tentunya kalau kita juga sebagai muslim, kita harus melestarikan budaya yang tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Oke, kemudian ada pertahanan dan keamanan. Nah, ini ya, diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman ya ATHG tadi ya, yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, perlu kalian ketahui prinsip-prinsip dari sistem ketahanan nasional negara kita ya. Nah, ini yang pertama, bangsa Indonesia itu lebih cinta damai. Nah, ini ya, ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga ya. Ya, kita adalah bangsa yang mencintai kemerdekaan. Kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, ini ya. Kemudian pertahanan keamanan juga harus berlandaskan pada landasan ideal Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan landasan visional wawasan Nusantara. Tadi ya, dengan mempertahankan salah satunya wilayah kita. Jangan sampai ada wilayah kita yang diancam ya oleh bangsa lain ya, atau mungkin direbut. Nah, ini kita harus mempertahankan wilayah kita salah satunya ya. Di mana pertahanan keamanan ini ya harus mengupayakan keterpaduan dengan melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Jadi Hankam ini tidak hanya kewajiban dari TNI, Polri atau pemerintah saja, tapi juga kewajiban dari seluruh bangsa Indonesia. Dan pertahanan keamanan ini diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional atau disingkat SISHANKAMNAS, dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta SISHAM Kamratan. Oke ya. Kemudian kita akan belajar bagaimana hubungan atau korelasi atau interdependensi ya antara Trigatra yang mencakup tentang wilayah ya, dan Pancagatra ya yang mencakup tentang aspek sosial kemasyarakatan ya.
Ketahanan nasional dengan menyelaraskan antara Trigatra sebagai model penciptaan kondisi dinamis kehidupan nasional dalam Pancagatra. Ya, jadi memang Trigatra ini tidak terpisah dengan Pancagatra. Karena memang kalau misalnya di suatu wilayah ya misalnya ya sumber daya alamnya bagus, sumber daya alamnya melimpah, tapi ternyata kondisi sosial masyarakatnya di situ masih banyak kemiskinan atau barangkali di sana sering terjadi kerusuhan dan sebagainya. Ini juga tidak baik ya dan harus bisa dipecahkan masalah tersebut. Kemudian ketahanan nasional dalam satu astagatra ini ya antara Trigatra dan Pancagatra. Kemudian antar gatra juga saling berpengaruh ya untuk menguatkan maupun melemahkan. Kemudian ketahanan nasional sebagai wujud integrasi dari kondisi-kondisi dinamis dari seluruh gatra. Nah, ini kemudian kita akan coba membahas bagaimana korelasi antar gatra dari Trigatra ya atau aspek alamiahnya. Yang pertama ada gatra geografi. Nah, ini ya. Gatra geografi ini berarti ya di negara kita yang memiliki karakter geografi negara kepulauan ya, archipelago tadi ya, dapat mempengaruhi jenis, kualitas dan persebaran kekayaan alam ya. Ada yang satu wilayah dia kaya akan nikel, satu wilayahnya lagi kaya akan emas ya. Kemudian satu wilayahnya lagi kaya akan sumber daya migas dan lain sebagainya, maka ini harus diselaraskan ya. Jangan sampai ada gap ya atau kesenjangan antar wilayah. Kemudian antara gatra geografi dan gatra kependudukan. Nah, ini ya. Ini erat kaitannya dengan persebaran penduduk. Nah, di mana karakter geografi dapat mempengaruhi kehidupan dari penduduknya. Kemudian antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam, di mana kehidupan dan penghidupan penduduk dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam tadi ya. Sehingga ada kalanya kita dapat menemukan wilayah-wilayah pesisir itu ya dipenuhi dengan penduduk yang berprofesi sebagai nelayan, kemudian wilayah daratan tinggi yang masyarakatnya berprofesi sebagai petani atau perkebunan itu ya yang mata pencahariannya di bidang perkebunan ya. Maka ini juga terkait dengan hubungan ya antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam. Kemudian hubungan antar gatra dalam Pancagatra ini ya kita akan coba bahas ya. Antara gatra ideologi dengan gatra Polek-Sosbud-Hankam. Ya, saya singkat ya, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Ideologi tadi ya merupakan falsafah bangsa dan landasan ideologi negara yaitu Pancasila. Ya, di mana menjadi nilai penentu bagi kehidupan nasional ya, meliputi seluruh gatra dalam Pancagatra dalam memelihara kelangsungan hidup bangsa dalam pencapaian tujuan nasional. Kemudian antara gatra politik dengan gatra ideologi Sosbud-Hankam ya. Di mana ketika kehidupan politik ini dinamis ya, kemudian dapat menciptakan kestabilan ya. Nah, maka kondusivitas ini akan mengembangkan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Nah, ini ya, makanya pemerintah yang baik atau good governance ini ya, ini sangat penting ya, karena ini dapat mempengaruhi perpolitikan dari negara kita. Dan juga untuk kita sebagai masyarakat harus memiliki kecerdasan dan kesadaran politik, di mana politik ini tidak hanya masalah pemilu saja, tapi bagaimana kita bermasyarakat di dalam keseharian kita. Jadi politik ini tidak hanya kita pandang secara arti sempit ya, hanya melibatkan misalnya pemilu atau pemilihan gitu ya, pemilihan politik atau mungkin DPR, MPR, tidak ya, tapi lebih dalam arti luas ya, bagaimana kita bersosialisasi, bersiasah gitu ya dengan masyarakat ya atau lingkungan kita. Nah, ini maka perlu adanya politik ya, kondisi perpolitikan yang dinamis dan juga kondusif. Kemudian antara gatra ekonomi dengan gatra ideologi ekonomi ya, sosial, budaya.
pertahanan dan keamanan. Di mana gatra ekonomi ini ketika ekonomi tumbuh, kemudian pembangunan juga merata ya, maka akan mewujudkan ya kesadaran dalam ideologi yang dianut ya, mendinamisir kehidupan politik ya. Ketika bangsa sejahtera, biasanya politik juga lebih stabil ya. Kemudian perkembangan sosial budaya dapat mendukung pengembangan pertahanan dan keamanannya juga ya, dimana biasanya kalau wilayah tertentu ya ekonominya banyak warganya yang miskin atau berada di bawah garis kemiskinan ya, biasanya kita dapat melihat ya banyaknya tingkat kriminalitas ya, tingginya tingkat kriminalitas. Nah ini ya, makanya saling terkait. Kemudian antara gatra sosial budaya dengan gatra ideologi ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Di mana apabila sosial budaya ini dapat serasi, stabil, dinamis ya, berbudaya dan berkepribadian, maka dapat menguatkan ya kepercayaan bangsa terhadap ideologi yang dipandang gitu ya. Kemudian memberikan iklim yang kondusif untuk kehidupan politik ya. Kemudian kehidupan ekonomi yang mementingkan kebersamaan ya, serta kehidupan hankam yang menghormati hak-hak individu. Nah, ini ya, sehingga dapat terwujudnya integrasi secara serasi, stabil, dinamis, berbudaya dan berkepribadian, di mana di dalamnya ada suasana yang aman dan damai. Kemudian yang terakhir ada antara gatra pertahanan dan keamanan dengan gatra ideologi Polek Sosbud. Nah, ini ya. Dalam arti kata kalau pertahanan dan keamanannya kondisinya stabil dan dinamis, nah ini ya, akan mewujudkan iklim yang kondusif dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah ya, jadi memang ada beberapa alat-alat negara seperti TNI dan Polri ini ya, ini juga bagian ya yang dapat mewujudkan ya gatra pertahanan dan keamanan ini, semoga bisa menjadi stabil dan dinamis sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil ya dan sejahtera. Kemudian selanjutnya bagaimana pelaksanaan atau implementasi wawasan Nusantara. Nah, ini juga sangat penting ya. Kita tidak hanya memahami apa saja itu wawasan Nusantara, tapi juga kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk implementasi wawasan Nusantara ini orientasinya tentunya pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Nah, ini ya. Contohnya penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, yang ditampakkan dari pemerintahan yang kuat, aspiratif dan terpercaya, good governance ini ya, yang dibangun sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Kemudian implementasi ya dalam menciptakan tatanan ekonomi yang benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Di mana sumber daya alam yang kita miliki ya, Indonesia terkenal dengan negara yang kaya raya sumber daya alamnya, tetap harus mencerminkan tanggung jawab ya, jangan sampai kita mengeksplorasi atau mengambil sumber daya alam kita tanpa mempertimbangkan ya kesinambungannya atau keberlanjutannya. Nah, ini ya, harus mempertimbangkan juga kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestariannya ya. Kemudian dalam kehidupan sosial. Nah, sikap lahiriah dan batiniah yang menghormati, menerima dan mengakui segala bentuk kebinekaan atau perbedaan sebagai karunia Sang Pencipta. Dan yang terakhir dalam sendi kehidupan pertahanan dan keamanan yaitu kesadaran akan cinta tanah air dan bangsa yang akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kemudian sebagai siswa, nah kalian sebagai pelajar, nah ya di sini ya, bagaimana peranan kalian dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara? Yang pertama, mendukung persatuan bangsa. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan, mendukung terwujudnya keadilan sosial dalam bermasyarakat, mempunyai kemampuan berpikir rasional dan dinamis serta berpandangan luas,
Kemudian sadar ya, berwawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang tentunya dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Kemudian berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakatan ya, taat pada aturan, berbangsa dan bernegara. Memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa dan bernegara, dan mewujudkan kepentingan nasional. Selanjutnya kalian juga dapat memelihara dan memperbaiki iklim demokrasi ya, tentunya yang baik ya, jangan sampai ada hoax ya, jangan menyebarkan hoax, jangan menyampaikan hate speech ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kemudian mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa. Ya, kita sebagai seorang muslim harus menjadi muslim yang kafah ya, tanpa melupakan aspek untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kita ya. Kemudian menciptakan kerukunan umat beragama, memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Nah, ini penting ya, ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau ada sampah, ayo diambil, kemudian dibuang ke tempatnya. Kalau kita melihat ada sampah yang berserakan, jangan kita biarkan, walaupun itu bukan sampah milik kita. Kita ambil, kemudian kita buang pada tempatnya. Kalau bisa ya, mulai dari sekarang kita bisa memilah-milah sampah agar nantinya lingkungan kita dapat lebih kondusif lagi ya. Karena sampah ini juga menjadi problem masyarakat juga ya. Kemudian merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan ya, jangan sampai ada tawuran pelajar, kemudian bullying ya, dan lain sebagainya. Kemudian mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, memelihara nilai-nilai positif seperti hidup rukun, gotong royong, dan lain sebagainya dalam masyarakat. Makanya jangan lupa kalian tetap ya di lingkungan rumah kalian, coba kalian ikuti kegiatan Karang Taruna ya, kemudian silaturahim kepada tetangga ya, kemudian saling menjenguk ya kepada saudara, tetangga, teman. Nah, ini juga dapat memunculkan kondisi kerukunan masyarakat ya. Nah, bagaimana di dalam agama kita ya, wawasan Nusantara ini ya terkait dengan kebinekaan tentunya selaras juga ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dan juga surat Al-Maidah ya. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dan menjadikanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang dan binatang-binatang lain, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu terkait ini ya, aturan-aturan. Kemudian, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Ini ya sikap adil. Kemudian, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat berat siksanya. Sehingga Al-Qur'an di sini ya, sebenarnya Al-Qur'an ini merepresentasikan narasi perdamaian, persatuan dan kesatuan yang selaras ya dengan wawasan Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan kali ini dapat kalian pahami, dan tentunya yang paling penting adalah dapat menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.